KH Ahmad Umar Abdul Mannan atau yang akrab disapa Kiai Umar merupakan seorang tokoh ulama karismatik dari Solo. Kiai kelahiran 5 Agustus 1916 ini merupakan salah satu perintis Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mangkuyudan Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada LTN NU Surakarta yang memiliki ide, memiliki inisiatif untuk mendokumentasikan salah satu penjaga Al-Quran yang di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau juga terdokumentasikan 1 dari 8 penjaga Al-Quran di Tanah Jawa. Beliau tidak lain adalah Romo Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Mannan. Hari ini saya bersama LTN NU diminta untuk menyampaikan secara singkat. Jadi mohon maaf mungkin tidak bisa memenuhi harapan Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman LTNU Lovers maupun Al-Mu'ayyad Lovers. Bagaimana prototipe, mohon maaf ya, dalam tanda kutip profil beliau secara utuh mungkin tidak. Saya tidak menangi banyak. Kalau menangis sedikit ya, karena saat beliau wafat tahun 1980 saya sudah berusia 5 tahunan. Dan saya sudah beberapa kali dipangku beliau ketika beliau tidak kemana pas acara apa. Perlu saya perkenalkan dulu, saya biasa dipanggil Jami, saya Muhammad Jamil Ma'ruf. Jadi kalau saya ngatur Mbah Kiai Umar itu Pak D. Nah, karena itu supaya tidak bingung, saya akan mengawali dari silsilah beliau dulu. Jadi Kiai Ahmad Umar Abdul Mannan itu bapaknya bernama Abdul Mannan. Mbah Abdul Mannan itu bapaknya lagi namanya Mbah Hasan Adi. Itu ya. Jadi Umar bin Abdul Mannan bin Hasan Adi. Sekarang kita balik. Jadi Mbah Hasan Adi itu nama kecilnya adalah Mari. Beliau adalah seorang Demang yang berada di Glesung, Baturetno, Wonogiri. Mbah Hasan Adi itu memiliki 11 anak. Yang 10 itu 1 ibu, jadi 1 istri. Yang nomor 11 itu istri yang kedua setelah istri yang pertama sedo. Mbah Abdul Mannan, bapaknya Mbah Umar itu putra nomor 6. Nama kecilnya adalah Tarlim. Gitu. Sebagai seorang putra Demang, tentu secara status sosial, kemudian status ekonomi saat itu jauh lebih baik daripada anak seusia beliau di sekitarnya. Tetapi ternyata Mbah Abdul Mannan atau yang nama kecilnya itu Mbah Tarlim memiliki keinginan untuk uzlah. Sehingga pada usia 8 tahun Mbah Tarlim itu uzlah untuk nyantri ke Kadirejo di pondoknya Mbah Kiai Ahmad Kadirejo. Dari Baturetno, dari Glesung itu, Tarlim kecil itu berjalan kaki. Tidak diceritakan berjalan kakinya itu didampingi orang dewasa atau tidak, tetapi yang pasti berjalan kaki. Dari Glesung, Baturetno sampai ke Kadirejo, Karanganom. Kalau berdasarkan jarak sekarang, tuh saya mencari di data itu ternyata jaraknya 108 km. Berjalan kaki anak usia 8 tahun. Tidak disebutkan berapa hari atau berapa minggu sampai di Kadirejo, tidak disebutkan. Tetapi yang diriwayatkan, begitu nyampe di halaman pondoknya Mbah Ahmad Kadirejo itu, Mbah Ahmad sudah berdiri di depan gerbang. Kemudian Tarlim kecil tadi dipegang, dimasukkan ke sebuah tempat, dan tempat itu adalah bekas kandang ayam. Nah, bayangkan, anak 8 tahun setelah menempuh perjalanan 108 kilo
niatnya untuk nyantri, baru nyampe, itu malah dimasukkan ke bekas kandang ayam. Berapa lama? 3 hari, 3 malam. Tidak dijenguk, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, pokoknya masukin. Baru setelah 3 hari 3 malam, ditimbali. Kamu siapa, dari mana, mau apa. Nah gitu ya. Nah ini disclaimer dulu. Ngapain sih cerita ini? Nah cerita ini karena ini bagian dari riwayatnya orang-orang saleh. Zikrus Shalihin, Tanzilur Rahmah. Nah, jadi saya perlu mengingatkan, ada tokohnya nanti Mbah Kiai Ahmad Kadirejo, Mbah Abdul Manan, kemudian Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Ini tokoh sentralnya begitu. Nah, saya hanya menceritakan. Setelah itu ditanya, Mbah Talim kecil ditanya, kamu siapa? Saya Talim. Dari mana? Dari Mbah Turutma. Mau apa? Badun derek ngawas, Mbah. Tuh. Ngaji itu eneng syarate. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman LTNU atau LTNU Lovers itu mesti tahu lah, syarat ngaji itu ada 6. Di antaranya ada bulghah. Bulghah itu sangu. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Ta'umbi ka'amas mu'iha fi bayani bukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi. Jadi ada keinginan kuat, kemudian ada kecerdasan. Cerdas tok, nek orang duwe keinginan kuat, tidak punya hirsun, tidak punya haris, ya nggak jadi. Mbah Dulmanan sudah memiliki hirsun. Wastibarin, dicoba dulu sama Mbah Mat Kadirejo, dicoba dulu. Telung dino, telung wengi leboke bekas kandang ayam. Ketua LTNU Solo aja belum tentu kuat loh. Leboke kandang ayam. 3 hari 3 malam, anak 8 tahun. Itu. Wastibar wabul hoten lah, ternyata nggak nggawa sangu apa-apa. Padahal mau ngaji itu kan ya kudu nggawa sangu. Sangune apa? Cengkir, kencenge pikir. Nah, setelah itu irsyadu ustadzat piwulangi guru. Watuli zamani dan lama waktunya. Ngaji itu tidak serta-merta. Nah, itu terpenuhi 6-6-nya pada Mbah Dulmanan saat usianya masih 8 tahun. Mesti LTNU Lover penasaran ya. Nggak bawa sangu, terus kira-kira gimana? Ternyata Mbah Ahmad Kadirejo memberikan sebuah syarat. Ya, kamu bisa ngaji di sini, tapi syaratnya 1, kamu bikinkan sumur. Bayangkan, LTNU Lover, sumur, suruh bikin. Dan bukan hanya sumurnya tok, tetapi juga sekaligus bak mandinya dan kamar mandinya. Dengan tanpa dibantu oleh siapapun. Nah, anak 8 tahun disuruh bikin sumur sendiri, bak mandi sendiri, dan kamar mandi secara sendirian. Apakah Mbah Dulmanan menolak? Tidak. Beliau melaksanakan syarat mencari ilmu yang sabar dilakukan. Dan selesai 18 bulan. Nah, 18 bulan selesai itu. Satu paket 3 bulan tadi. Sumur, kamar mandi, bak mandi. Selanjutnya, ketika sudah mulai mengaji, setiap malam, jadi ketika sudah mulai mengaji, Mbah Tarlim itu sama Mbah Ahmad namanya diubah menjadi Bukhari. Kenapa Bukhari? Ya nggak tahu, tanya Mbah Ahmad. Kenapa Bukhari ya? Mungkin tafaul supaya seperti Imam Bukhari gitu ya. Yang mau uzlah dari tempat beliau lahir sampai ke Soviet dulu ya. Ini beliau mungkin tafaul begitu. Ini anak kecil punya semangat luar biasa, memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, si Bukhari ini setiap malam, setiap dini hari, kamar mandinya Mbah Yai itu selalu dipenuhi dengan diam-diam. Dulu kita bisa membayangkan LTNU Lover. Sumur itu tidak seperti sekarang tinggal ceklek sanyo mancur, enggak. Mungkin ya. Itu mungkin pakai sumur bambu itu loh. Sumur bambu mungkin lah ya. Dengan tanpa menimbulkan suara, beliau selalu memenuhi bak mandi
dalamnya Pak ya, Mbah Yai. Nah itu dilakukan sampai luber, mewer melimpah ruah. Setiap mengisikan air selalu berdoa. Semoga besok keturunanku, anak turunku. Nah ini pelajaran penting ini. Doanya Mbah Dulmanan itu bukan semoga anak putuku. Padahal itu masih belum menikah loh beliau. Tapi beliau sudah mengatakan semoga anak turunku. Bukan anak putuku, tapi anak turunku. Berarti unlimited, tidak terbatas. Anak turun. Semoga anak turunku sumben ilmune manfaate iso lumeber kaya banyu sing tak sokke tak isekke ning tempat mandine Mbah Yai. Lumeber, mewer-mewer sumrambah ke lingkungan. Nah itu. Itu Mbah Bukhari, Mbah Tarlim itu setiap malam selalu begitu. Hingga pada akhirnya Mbah Ahmad itu mengadakan semaan Al-Quran. Semaan Al-Quran yang disemak seorang anak berusia 11 tahun. Dulu saya masih ingat, disebutkan namanya gitu. Dulu ya, waktu kakanda saya, Kiai Muhammad Dianafi cerita itu, beliau dulu bukan anak itu namanya ini, tapi saya lupa. Kelemahan orang sekarang itu nggak mau nyatet, merasa nanti ingat. Nah, ternyata beliau sudah wafat, saya tidak ingat. Saat semaan 30 juz anak usia 11 tahun itu Mbah Bukhari itu nangis buku. Wah, saya nangis saking kepinginnya beliau itu bisa hafal Al-Quran. Karena beliau bercita-cita menjadi seorang penghafal Al-Quran. Lah Mbah Ahmad persa, wes biarkan dulu nangis, ya dibiarkan dulu gitu ya. Biarkan terus didekati sambil kemudian dingendikani Bukhari, Tarlim, awakmu mungkin ora ditakdir, pancen ora ditakdir apal Quran. Ning insyaallah anak turunmu sampeyan bakale akeh sing apal Quran, tur ahli Quran. Nah itu doa. Itu doa dari Mbah Ahmad Kadirejo. Itu terbukti. Doa itu terbukti. Doa Mbah Ahmad Kadirejo itu minimal ada dua yang kita bisa melihat secara kasat mata. Doa yang pertama, anak turunmu akeh sing ngapal Quran, tur yo ahli Quran. Orang menghafal Quran to ning ora ngerti najis, ya, tapi memang ahli Quran dan hafal Quran. Kemudian doa yang kedua, karena Mbah Bukhari di situ juga nyantri, berarti kan ketemu dengan santri lain. Disitulah beliau bertemu dengan santri lain yang kelak menjadi sahabatnya, kelak menjadi juraganya, sekaligus kelak menjadi menantunya. Oh, keren toh. Jadi beliau didoakan oleh Mbah Ahmad Kadirejo, Mbah Abdul Manan ini, Mbah Bukhari ini, dengan putra saudagar yang bernama Ahmad Sofawi. Didoakan Abdul Manan Bukhari dan Ahmad Sofawi, tak doakan kamu besok menjadi pasangan sahabat dunia dan akhirat. Didoakan gitu. Terbukti. Salah satu monumen, salah satu prestasinya apa? Pondok pesantren Al-Wayat. Nah gimana ceritanya kok bisa menjadi sebuah prestasi beliau berdua? Ya, jadi sepulang dari pondok, Mbah Sofawi meneruskan usaha dari bapaknya, Pak Kiai Akrom atau Akrom gitu, yang saryanya ya di sekitar Laweyan, ya Kiai Akram ya. Nanti bisa dikomen ya, dikomen di bawah ini kalau salah ya, dikomen saja. Oh namanya bukan Akram tapi Akrom misalnya, bukan Akrom tapi Akram, Pak Kiai Akram misalnya. Nah, beliau meneruskan usaha itu dalam usaha kain mori. Nah, pokoknya juragan kain lah, pokoknya juragan. Mbah Dulmanan itu menjadi pegawainya. Nah, jadi persahabatan dari pondok dibawa ke rumah, juraganya Mbah Sofawi, Mbah Dulmanan sebagai pegawainya. Di antara tempatnya itu ada yang di
Manggidan. Yang sekarang di Madrasah Aliyah itu dulu pohon-pohon kelapa banyak di situ, terus ada tempat kecil lah. Kalau pagi bekerja semuanya, malam itu mulai ngaji sama Mbah Dulmanan. Jadi semua pegawainya diikutkan untuk ngaji pada Mbah Dulmanan. Ini kisah awal berdirinya Al-Mu'ayyad dari sebuah doa seorang guru mendoakan muridnya menjadi sahabat dunia akhirat. Kemudian setelah pulang saling bahu-membahu, yang satu sebagai juragan, yang satu sebagai pegawainya. Nah, berikutnya nanti ternyata Mbah Sofawi itu menjadi menantunya Mbah Dulmanan. Nah, bagaimana LTNU Lover? Kok bisa Mbah Dulmanan menjadi mertua dari Mbah Ahmad Sofawi? Nah, sebelum ke situ, saya harus menjelaskan dulu. Jadi Mbah Dulmanan itu menikah 3 kali. Tetapi tidak wayuh loh ya. Mbah Dulmanan itu anti poligami. Jadi yang menikah pertama dengan Nyai Saudzi. Ini berdasarkan data yang direkam di Perpustakaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di 8 penjaga Al-Quran Tanah Jawa. Itu Mbah Saudzi. Kemudian menikah kedua dengan Mbah Nyai Zainab. Setelah sedo menikah lagi dengan Mbah Nyai Muslihah. Nah, dengan Mbah Nyai Zainab, istri yang kedua ini melahirkan satu Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Yang nomor 2 melahirkan Mbah Nyai Mustaqimah Sulaiman. Beliau tinggal di Gemolong. Yang ketiga itu Mbah Nyai Muslihah. Mbah Nyai Muslihah menikah dengan Kiai Haji Dimyati yang tinggal di Mirit. Kalau dulu maksudnya Kecamatan Prembun. Jadi dulu Prembun Kebumen. Sekarang menjadi kecamatan sendiri Mirit. Kecamatan Mirit di Kebumen. Di sana beliau juga mengembangkan pesantren Quran yang sekarang sudah gemah ripah laut jinawi, mulai dari pesantren anak-anak sampai pesantren yang sampai tingkat SMP. Yang keempat, Mbah Nyai Musyarofah. Jadi dengan istri kedua Mbah Nyai Zainab ini, Mbah Dulmanan memiliki 4 putra, Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan, Mbah Nyai Mustaqimah, Mbah Nyai Muslihah, dan Mbah Nyai Musyarofah. Nah, Mbah Nyai Musyarofah inilah yang kelak menjadi garwa atau istri dari Mbah Kiai Ahmad Sofawi. Maka Mbah Kiai Ahmad Sofawi dari teman di pondok, kemudian juragannya, akhirnya menjadi menantunya. Nah, itu kita tidak akan mendalami hal itu ya. Kita nanti fokusnya ke Kiai Ahmad Umar. Kiai Musyarofah, Mbah Kiai Ahmad Sofawi itu menikahnya juga 2 kali yang dari jalur ini ya. Setelah Mbah Nyai Musyarofah sedo, menikah lagi dengan Mbah Nyai Sofiah binti Abdul Mu'id. Nah, kembali ke istri yang dari Mbah Dulmanan. Setelah Mbah Nyai Zainab sedo, Mbah Abdul Manan nikah lagi dengan Mbah Nyai Muslihah. Namanya sama dengan anak ketiganya. Mbah Muslihah ini dari Dusun Windan. Kalau Mbah Zainab dari Makam Haji, ini Dusun Windan. Melahirkan 7. Dari 7 ini, ada yang sedo waktu kecil. 7 itu siapa? 1, Mbah Kiai Ahmad Jisam Abdul Manan. Oh, yang pertama Mbah Kiai Muhammad Nidham Abdul Manan yang di Mangkunegaran. Kemudian Mbah Kiai Ahmad Jisam Abdul Manan di Gundang Sragen. Kemudian Mbah Nyai Ngismatun Sa'dullah, tempatnya di Madrasah Aliyah. Terus yang sedo kecil itu Muayyan, Slamet, sama Nakiyah. Jadi nomor 4, 5, 6 itu sedo. Muayyan, Slamet, Nakiyah. Terus bungsunya itu ibu saya, Umi Kulsum Abror. Itu ibu saya. Makanya saya ngaturi Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan itu Pak D. Karena ibu saya adiknya Mbah Umar. Dah ketemu ya. Mbah Dulmanan istrinya menikah 3 kali. Berarti istrinya 3. Tetapi tidak wayuh. Karena Mbah Kiai Abdul Manan anti poligami. Mbah Umar
itu menikah 2 kali karena ngestokke dawuhe guru. Yang pertama nikah dengan Mbah Nyai Salamah. Beliau seorang hafidhah di daerah Tegalsari. Kemudian Mbah Nyai Salamah itu siapa? Mbah Nyai Salamah itu kakaknya Mbah Kiai Ahmad Haris Mustafa. Kemudian selama 22 tahun tidak berputra, kemudian kedauan untuk berpisah dari Mbah Ma'sum Lasem, kemudian menikah lagi dengan jandanya Mbah Ahmad Sofawi yang bernama Mbah Nyai Sofiyah binti Abdul Mu'id. Nah, itu kisah pernikahannya Mbah Umar. Nah, dengan Mbah Sofiyah juga tidak berputra, tapi Mbah Nyai Sofiyah sudah punya putra gawan dari Mbah Sofawi. Siapa? Mbah Kiai Abdul Mu'id Ahmad, kemudian Mbah Kiai Muhammad Idris Sofawi, dan Ibu Nyai Maimunah Baidawi yang sekarang di Brabu Grobogan. Itu. Mbah Umar lahir pada hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing itu banyak orang pinter loh. Banyak orang yang mungkin gitu. Kemampuan ilmunya itu setahu saya lah ya, setahu saya. Biasanya pada cerdas gitu. Pada tanggal saya lupa ingat itu 15 Agustus, tanggal 5 Agustus 1916. Jadi Mbah Umar itu tanggal 5 Agustus 1916 lahir di hari Sabtu Pahing. Itu. Jadi kalau ada kuis tanggal berapa Mbah Kiai Umar lahir? Tanggal 5 Agustus tahun 1916 dan sedonya pada bulan Juni tahun 1980, berarti sekitar 63 tahun. Nah, sejak kecil Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan terbiasa melihat bapaknya ngaji, terbiasa melihat bapaknya bekerja, berkarya gitu ya. Terbiasa melihat bapaknya melakukan banyak aktivitas. Siapa bapaknya? Mbah Abdul Manan. Maka karena putranya Mbah Abdul Manan yang sejak kecil sudah biasa melakukan uzlah untuk menuntut ilmu, itu kebawa ke Mbah Umar sebagai seorang anak laki-laki dan anak pertama sulung. Maka beliau langsung ngajinya langsung dengan Den Kaji Ngadenan. Nah, Den Kaji Ngadenan itu Profesor Adenan, Profesor Kiai Haji Adenan. Beliau masih prah lawean ya, nah, Mbah Profesor Adenan, rektor pertama UIN Sunan Kalijogo atau pendiri UIN Sunan Kalijogo. Setelah ngaji kemudian melanjutkan pada pendidikan di Al-Islam. Di Al-Islam entah itu pendidikan diniyahnya atau mungkin masih setara SR ya, karena itu masih tahun 1900. Kalau lahirnya aja 16 itu mungkin kalau SR mungkin ya 1920-an begitu ya mungkin ya. Nah, ternyata tidak lama beliau. Saat itu Al-Islam di bawah asuhan Mbah Kiai Ghazali. Beliau kemudian melanjutkan ke Termas. Ke Termas 3 tahun. Mbah Kiai Umar ngersakne mondok di Termas di Mbah Kiai Dimyati Abdullah di Termas. Ketika pamit sama Mbah Abdul Manan mau mondok, Mbah Umar dikasih syarat. Boleh mondok tetapi harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh pulang sebelum 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Pokoknya serba 3. Apakah sanggup? Insya Allah sanggup. Nah, syarat yang kedua, tidak boleh ngarep-ngarep kiriman sangu. Ngarep-ngarep saja nggak boleh, apalagi minta. Syarat yang ketiga, khidmat full pada dawuh kiai. Nah itu harus dipenuhi itu. Dan akhirnya betul. Beliau berangkat ke Termas, di sana bertemu dengan Mbah Kiai Abdul Hamid. Kemudian Mbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan ya, aslinya Lasem. Kemudian ketemu dengan Mbah Muntaha Wonosobo gitu. Usia 15 tahun.
Nah, usia 15 tahun itu berarti saat itu Mbah Umar mondoknya itu pada tahun 1931 sampai 1934 di Termas, 3 tahun. 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari itu. Terus selesai 30 juznya Qur'annya. Usia 15 tahun. Sudah hafal Quran 30 juz. Mbah Yai Musarofah usia 16 tahun sudah selesai 30 juz. Ngajinya sama Mbah Umar. Nah, adik-adiknya semua ngaji sama Mbah Umar. Setelah selesai 15 di usia 15 tahun di Termas, beliau melanjutkan ke Mbah Kiai Munawir di Krapyak. Kapan itu? Beliau mondok di sana 1934 sampai 1936. Meskipun Mbah Umar sudah selesai 30 juz di Termas, ternyata sanad Qur'annya justru didapat ketika nyepuhke di Mbah Kiai Munawir. Dan Mbah Umar termasuk satu dari 14 santri terbaik, sehingga mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, tidak hanya ijazah qiraati tetapi juga ijazah hifdzi. Jadi beliau kalau sekarang itu, kalau guru itu ya dapat sertifikasi ini ya kalau sekarang lah ya. Jadi sertifikasi ngajar binadar sekaligus sertifikasi ngajar bil ghaib. Sampai 1936. Setelah dari Krapyak dan mendapatkan ijazah sanad yang sanadnya itu sambung sampai Rasulullah SAW, beliau nyepuhki lagi ke Mbah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Pesannya sama, setiap mondok itu sama. Jadi di sana hanya 1 tahun, karena pada tahun 1937 ditimbali oleh Mbah Abdul Manan untuk mengembangkan Pondok Al-Muayyad yang saat itu usia pondoknya sudah 7 tahun. Jadi pendidikan pengajaran agamanya dimulai tahun 1930 setelah Mbah Haji Abdul Manan kundur tadi haji. Jadi hajinya itu tahun 1926 dengan naik kapal swasta pertama. Siapa pemilik kapal itu? Pemilik kapal itu adalah Mbah Yai Ahmad Sofawi. Beliau yang mencarter kapal haji pertama di Indonesia saat itu ya. Haji dengan kapal swasta, bukan kapalnya Belanda, tapi kapal swasta khusus untuk orang yang mau haji, dibiayai oleh Mbah Ahmad Safawi tahun 1926. Setelah haji namanya Bukhari menjadi Abdul Manan. Nah, terus kemudian perintis pendidikan sampai 1937 Mbah Abdul Manan, Mbah Umar ditimbali. Nah, kisah waktu di pondok, kalau ini sumbernya dari Kiai Rozak. Kiai Rozak itu putra dari Mbah Nyai Musarofah dengan Mbah Ahmad Sofawi. Ketika Mbah Umar mondok di Mojosari Nganjuk itu, kan sama dawuhnya Mbah Durman, ora oleh ngarep-arep sangu, aja mulai 3 tahun berapa kecuali ditimbali gitu ya. Itu kalau mutolaah itu buka pintunya atau jendelanya sedikit supaya cahaya dari kamar temannya itu masuk. Karena nggak punya lampu, nggak punya sentir, nggak punya teplok. Jadi beliau nunut pencahayaan dari kamar sebelah untuk mutolaah kitabnya. Itu waktu di Mojosari. Waktu di Krapyak. Nah, waktu di Krapyak itu bukan Inu ya. Waktu di Krapyak itu Mbah Umar itu pernah bikin geger satu pondok. Gara-gara Mbah Dulmanan itu, kalau dalam bahasa sekarang istilahnya klarifikasi. Nah itu soan ke Mbah Munawir, ini kenapa Umar sudah 1 tahun tidak ada kabar apapun. Lah Mbah Munawir persone, loh, saya kira Umar sudah di rumah, soalnya tidak ngaji selama 1 tahun. Nah, kisah ini yang menceritakan Kiai Zainal. Kiai Zainal itu dari Jeporo. Beliau saat itu ngakunya sebagai adik kelas jauh dari Mbah Umar. Pondok geger. Mbah Dulmanan merasa 1 tahun Mbah Umar tidak memberikan kabar. Pondok merasa 1 tahun Mbah Umar itu nggak pernah ngaji. Geger.
Terus ya sudah dicari di kamarnya. Nah, ketika dicari di kamarnya, pintunya terkunci, terus didobrak, jret. Saat didobrak, Mbah Umar tuh kaget. Loh, napa sampun badhe komat gitu. Jadi setelah duha itu pokoknya itu menunggu waktu komat lah. Mbah Umar itu menunggu waktu komat setelah sholat duha, entah komat duha atau komat asar ya. Mungkin logikanya dur saya jadi rada lali, tapi nggak apa-apa. Terus saja. Jadi disenggol sama Mbah Munir, wes Mar, wes itu. Jadi terus kaget. Napa pun wancine komat niki wau bar salat duha kula mutolaah kitab. Nah, ini. Cerita ini masyhur di internal Krapyak tetapi kurang masyhur di luar Pondok Krapyak. Nah, gitu. Beliau yang bercerita ini Mbah Kiai Zainal dari Jeporo. Saat itu kami ada rombongan ziarah ke Tebuireng di Gus Dur. Beliau kayaknya menyimak betul. Terus menyimak betul ini rombongan mana. Nah, setelah itu delalah itu saya pas ditimbali, ditanya apakah dari Mangkuwidan, beliau cerita bahwa Kiai Umar itu gini-gini, dan ternyata putrinya Mbah Kiai Zainal itu mondok di Al-Mu'ayyad juga, karena beliau bercerita rugi banget nih dua anak sampai tidak mondok di tempatnya Kiai Umar itu. Makanya beliau putrinya juga mondok di Al-Mu'ayyad. Sayangnya saya nggak tahu nama putri itu siapa dan kemudian tempatnya beliau di mana, karena saya juga menyesal kenapa saat itu saya tidak foto lah, karena saya rombongan terakhir yang belum kembali ke bis, saya takut ditinggal. Itu beberapa di antara kisah ketika beliau nyantri. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh salah satu putra dari Kiai Rozak, Gus Faisal, memang pernah dengar cerita seperti itu. Itu berkaitan dengan saat mondok. Jadi guru-guru beliau, guru-guru sepuh semua ya, mulai Mbah Dimyati Abdullah, kemudian Mbah Kiai Munawir, di sana ketemu dengan sahabat-sahabatnya yang juga pendekar-pendekar semuanya, pendekar dalam tanda kutip ya, pendekar ilmu, kemudian di Mojosari, juga ngangsu kaulah dengan Mbah Zainuddin. Kemudian mulailah beliau mengembangkan. Nah, ini yang menarik dari Mbah Kiai Umar. Mbah Kiai Umar itu tidak pernah merubah redaksi dawuh gurunya. Ini yang berat ini. Kalau saya itu sering menginterpretasi ya. Oh, mungkin maksudnya gini. Mbah Umar enggak. Contoh simpel. Ini yang cerita Kiai Rozak. Kalau didawuhi ziarah, nanti habis ziarah ora usah mampir-mampir. Oh, ketika teman-temannya mampir golek es itu, cara saya golek es teh jumbo itu ya. Mbah Umar enggak, dawuhe enggak boleh mampir lah, itu enggak pernah ngerubah. Kemudian didawuhi oleh Mbah Dalhar, nek mulang ojo nganggo papan tulis. Nah, beliau mengajar putra-putranya Mbah Dalhar ketika ngaji di Al-Mu'ayyad juga diajar tanpa dengan papan tulis karena ngestokke dawuh. Ngestokke dawuh, ngajarnya kitab. Tetapi guru lainnya bagi Hemat Umar juga punya guru Mbah Kiai Profesor Anwar Musaddad. Didhawuhi Rasulullah kalau mengajar itu pakai media tulis, semacam alat tulis. Makanya Mbah Kiai Hemat Umar kemudian bikin klasikal. Nah itu, sing dawuhi pakai alat tulis ya di estokke dawuhnya, yang melarang menggunakan media alat tulis, papan tulis juga diestokke dawuhnya. Sama-sama sanadnya dari Rasulullah. Mbah Kiai Dalhar didhawuhi Rasulullah, Mbah Kiai Anwar Musaddad juga didhawuhi Rasulullah. Kemudian dari Mbah Dalhar atau dari Mbah Mansur ya, setiap malam Selasa harus ada kegiatan. Nah, kegiatan sampai hari ini masih ada. Nariyahan setiap malam Selasa. Karena Mbah Kiai Umar tidak pernah merubah redaksi dawuh. Kemudian dari Mbah Mansur itu dawuhi terbangan Manyuro. Maka Manyuro itu tek dung. Nah itu sampai hari ini menjadi pakem, salah satu pakem yang mesti ada di Pondok Al-Mu'ayyad. Itu betapa beliau sangat ngestokke dawuh guru, bahkan merubah isi pesan saja tidak pernah. Itulah yang menjadikan beliau sangat ya disegani, kemudian ya sangat dihormati dan sebagainya.
atas istiqomah beliau dalam gulawentah Quran, atas istiqomah beliau dalam mengajar Al-Quran, maka banyak yang menyebut beliau itu tidak sekedar guru Quran, tetapi juga sebagai mursyid Quran. Gitu. Mursyid, maka perlakuan terhadap murid-muridnya itu sangat selektif. Tidak semua yang ngaji ke beliau itu dapat sanad. Beliau sangat selektif. Di antara yang dapat sanad itu Pak Dr. Kiai Haji Ahsin Saho. Nah, itu salah satu yang sekarang masih hidup ya. Pernah jadi rektor IIKI di Jakarta. Yang menyusun Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran itu loh. Itu Kiai Hasan Saho. Itu santri Al-Mu'ayyad itu, santri Mangkuyudan Al-Mu'ayyad. Kemudian karena saya bukan wali, tetapi banyak yang menyebutkan, banyak yang mengkonfirmasi dan memvalidasi, tetapi bukan saya ya. Saya hanya wali santri, saya hanya calon wali nikah besok kalau menikahkan anak. Mbah Kiai Umar itu ada yang mengatakan beliau sebagai wali autat, ada yang mengatakan sebagai wali abdal. Mahwa wali autat, mahwa wali abdal cari sendiri, bukan wilayah kita bahas di situ. Nah, itu sekilas tentang Mbah Umar yang nanti tanggal 11 Ramadan itu haulnya, tetapi dirayakannya itu biasanya malam 21 Ramadan bersamaan dengan penutupan pengajian Ramadan di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad setelah sholat tarawih gitu. Jadi LTNU Lover, Bapak Ibu yang bisa mengakses informasi ini, kalau pas longgar malam 21 Ramadan, monggo kersa rawuh di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad tabarukan, ngalap barokah dari Hall Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan. Apakah masih ada cerita tentang Mbah? Masih. Jadi tambahan lagi ya. Tambahan lagi, tadi pesen mondoknya sudah. Kemudian beberapa karomahnya tadi sudah kesebut ya, meskipun tidak meligi satu-satu tidak. Terus beliau itu orang yang sangat gantung wudhu. Itu. Kalau ada yang pernah mengenal Mbah Kiai Ahmad Sirot, nah Mbah Kiai Ahmad Sirot itu termasuk min auliyaillah di kota Surakarta. Gantung wudhu. Pada suatu hari di Al-Mu'ayyad itu ada sebuah kegiatan di mana banyak kiai rawuh. Di situ ada Kiai Umar, ada Mbah Kiai Ahmad Daris Mustafa, sahabatnya sekaligus adik iparnya ya. Nah, pas Mbah Sirot rawuh itu semua salim. Semua salim, termasuk Mbah Umar juga disalimi. Pas tiba di Mbah Daris itu dilewati. Mbah Daris nangis cerita sama Mbah Umar, "Lho aku dilewati ngopo?" Mbah Umar senyum tak, senyum. Nah, mengke nggih disalami. Nah, mengke disalami. Nah, kemudian benar setelah semuanya salim, Mbah Sirot ini wudhu. Setelah wudhu, mencari Mbah Daris. Tadi mana Mbah Daris mana? Gampangnya gitu. Terus lagi salim. Nah, terus Mbah Umar menjelaskan. Mbah Sirot itu orang yang sangat jogo dan memuliakan Al-Quran. Mbah Daris itu wong sing apal Quran. Gitu ya. Mbah Umar ya hafal Quran ya. Ning pas tiba di Mbah Daris itu Mbah Sirot pas batal wudune. Makanya beliau melewati karena la yamassuhu illal mutahharun. Begitu memuliakannya Quran. Lah pas di Mbah Umar masih dalam kondisi wudhu, Mbah Sirot pas mau salim sama Mbah Daris batal. Makanya dilewati setelah wudhu baru salam. Wah, Mbah Daris menggugu ditafsirkan sama Mbah Umar begitu tadi. Jadi Mbah Umar tahu ini mesti ada wudhu begitu. Beberapa di antara beliau begitu. Mbah Umar meskipun sudah menjadi seorang kiai, ditokohkan, kemudian banyak santri, itu nggak berani melakukan aktivitas apapun jika tidak matur ke gurunya dulu. Termasuk ketika menerima santri putri itu kalau belum didahului ya tidak. Gitu. Jadi akhirnya diterima itu masih yang tidak batal wudhunya, kayak putranya, adik-adiknya gitu. Mbak Bunyai Anis Afifah yang sekarang jadi menantunya Kiai Anwar Musadat. Kiai Anwar Musadat itu gurunya Mbah Umar sendiri.
itu masih nggak batal kan ponakan-ponakannya gitu. Kemudian beliau juga tetap taklim, kemudian tetap nyantri, kemudian menjadi santri Thariqah Naksabandiyah pada Mbah Mansur Popongan. Mbah Mansur Popongan inilah yang memberikan nama Al-Mu'ayyad. Gitu. Nah, pola pendidikannya Mbah Umar terhadap adik-adiknya sebagai putra lelaki sulung, kemudian punya banyak adik, kemudian doa dari orang tua supaya anak turunnya hafal Quran semua, ahli Quran semua. Pola pendidikan yang digunakan itu menggunakan pendekatan pendidikan multisensorik. Wah, keren ya. Pendidikan multisensorik itu pendidikan di mana semua indera itu bekerja dengan caranya masing-masing. Makanya Mbah Umar itu terhadap anak kecil diopeni. Jadi adik-adiknya itu masih bal-balan begitu, masih bal-balan tuh sambil deres. Nek kon moco belum tentu bisa. Mengapa begitu? Karena setiap hari telinga adiknya itu didengarkan orang ngaji. Gitu. Adik-adiknya itu bisa wudhu dengan baik, bisa menggunakan sarung dengan baik, karena sering melihat. Nah itu multisensorik. Kalau dengan pendekatan, kalau sekarang ngetrennya adalah segitiga pengalaman yang dikembangkan oleh Edgar Dale. Jadi melakukan itu akan teringat sekian puluh persen, membaca itu hanya mengingat 10%, mendengar itu hanya mengingat 20%. Tetapi ketika melakukan kemudian mempraktekkan itu bisa teringat 100%. Nah, Mbah Umar melakukan itu terhadap adik-adiknya. Saat itu sudah seperti itu. Nah, itu diduplikasi pula oleh adik-adiknya terhadap anak-anaknya. Jadi keponakan-ponakannya juga sama. Anak-anaknya ibu saya, berarti ya termasuk saya. Termasuk saya. Itu pokoknya Ramadan atau liburan sekolah harus di Mangkuyudan. Terserah mau ngapain, pokoknya harus di Mangkuyudan. Makanya kelas 6 SD saya sudah bisa mimpin tahlil padahal nggak pernah belajar ngapalke tahlil. Mergo apa? Krungu terus. Kelas 6 SD ketika ada ujian tahlil, upama ada ujian saya menang, dan nyatanya saya bisa mimpin tahlil kelas 6 SD. Kakak saya juga bisa, sepupu-sepupu saya bisa semua. Nah itu karena multisensorik. Itu pendekatan yang dilakukan beliau, dan itu ditiru, diduplikasi oleh semua adik-adiknya terhadap anak-anaknya, adik-adiknya. Nah itu kemudian akhlak Kiai Umar, Masya Allah. Kalau sudah akhlak Kiai Umar ini Masya Allah, semua tamu merasa menjadi orang paling penting. Oh gitu. Semua merasa menjadi orang yang dipentingkan oleh Kiai Umar. Jadi kalau sowan gitu, wah aku mau nih, Masya Allah saya ngeliani orang loh, aku tak loh, semuanya begitu. Semua menjadi paling dekat dengan Kiai Umar. Semua merasa paling disayang Kiai Umar. Gitu. Ini berat ini. Berat. Beliau tidak pernah mengecewakan tamu. Jadi ada gelas jimbeng gitu ya, seperti ini ya. Jadi kalau ketika beliau puasa gitu ya, monggo diunjuk, begitu dia pura-pura begini supaya tamunya nggak malu. Nah, kalau saya ya es teh no ya. Wah, ini beliau etak-etaknya ngunjuk. Kemudian itu cara supaya nggak bikin gelo. Kemudian misalnya ada santri gitu sok sering dikerjain. Kok timbali Yai Umar kayak. Itu timbali Umar. Kan mesti takut yo, ya namanya santri timbali Mbah Yai. Mbah Yai paham ini teman anak-anak sedang dikerjain temennya, itu paham. Nah, terus oh iya tolong didelok iki jam pira. Nah, santri sudah merasa seneng itu. Oh, didhawuhi Mbah Yai ndeloke jam, padahal itu dikerjain temennya itu. Itu di antara haliah beliau ya, tidak pernah bikin gelo orang. Kemudian yang menarik, ada seorang Tionghoa, seorang pencatat listrik yang tempat tinggalnya itu kalau sekarang di belakang Novotel gitu. Itu matur terang-terangan sama Mbah Umar. Mbah Umar itu kalau dipanggil Pak Umar, aku itu pengen masuk Islam. Ini karena kelakuanmu, itu bahasanya wong Tionghoa ya. Aku pengen masuk Islam ini karena perilakumu. Tapi aku takut. Apa sih nih?
Islam itu harus sunat. Wah, bahwa masuk Islam harus sunat, aku takut harus sunat. Loh, Mbah Yomar langsung gini. Syarat masuk Islam itu cuma baca syahadat, ora sunat. Nah, tapi jarene harus sunat, Pak Umar. Nah, saiki ini. Cara saya gimana ya? Bro gitu ya. Nah, sekarang gini. Kamu kalau mau makan pisang, pilih yang dikupas atau langsung dengan kulitnya, enak mana? Ini Mbak Umar loh, ngerti loh ya. Terus si tukang pecat listrik yang Tionghoa itu, ya nak dikupas dulu loh. Wah, ya kuwi. Ngono kuwi, ya wes. Jadi yang menuliskan syahadat itu Pak Kiai Amidi Aswari. Pak Kiai Amidi ditimbali Kiai Umar suruh nulis asyhadu alla ilaha illallah dengan tulisan Latin di meja panjang gitu. Dulu kan ada meja panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan dituntun pelan-pelan lah sebagai syahadat. Terus akhirnya sama Mbah Kiai Umar diterke teng di Jogja itu apa? Bogem. Sunat yang terbaik saat itu di Bogem. Habis sunat, dia komparasinya atau perbandingannya adalah pisang ladi habis sunat. Terus pas sudah sembuh cerita, Pak Umar, jari ini nek wis disunat iyo penak, wah aku ora rasake penak. Wah, terus Pak Mbah Umar gini, ya takon bojomu, aja kowe sing rasake, bojomu takonono. Wah, ini kisah menarik ketika beliau mengislamkan orang karena akhlak beliau. Kemudian beliau kalau naik becak gitu mesti tidak pernah kenyang, tapi malah munjuli. Berarti mesti rebutan. Kiai Umar miyos gitu, monggo Pak Umar, mesti rebutan. Nah, terus kalau pas Idul Adha, nah ini yang jarang diketahui orang ini. Ketika daging sudah dipecali gitu ya, Mbah Umar itu sidak, cara sekarang sidak. Masih adakah tetangga yang belum kebagian daging? Kalau ternyata masih ada dan dagingnya habis, Mbah Umar beli daging. Terus diatur ke, ini jatahmu Kang, jatahmu Bu. Nah, itu banyak sekali ya cita-cita tentang beliau begitu itu. Kemudian Mbah Umar itu terhadap santri itu 1 ngayomi, 3 N. 1 ngayomi, 2 nuntun, 3 nyontoni. Nah, bukan jarkoni, tapi yang pertama ngayomi, nuntun, kemudian nyontoni. Nah, dan masih banyak kisah lagi. Karena itu silahkan Bapak Ibu LTN Lover besok insya Allah diberikan kemudahan kesehatan untuk bisa hadir di Hall Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan malam 21 Ramadan di Pondok Pesantren Al Muayyad ba'da sholat tarawih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.